Teman-teman, saat teduh edisi 57 ini adalah hukum tentang dosa yang keji di hadapan Tuhan. Nasnya kitab Keluaran pasal 22 ayat 18 sampai dengan 20 yang bunyinya seperti ini. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan kurban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Ya, ini adalah hukum yang sangat keras yang melarang praktek sihir atau perdukunan dengan sanksi hukumnya adalah hukum kematian. Walau bangsa-bangsa lain menganggap sihir adalah sesuatu yang biasa, seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Mesir kuno, tetapi Tuhan melarang umatnya mempraktekkan sihir. Sihir dipandang jahat di mata Tuhan, karena sihir adalah sebuah praktek persepakatan dan persekutuan manusia dengan iblis, yang akan membawanya kepada kebinasaan yang kekal. Sihir adalah jalan pintas. Sihir membuat orang malas untuk berjuang. Sihir membuat orang berpaling dari Tuhan. Sihir membuat manusia menyerahkan jiwanya kepada iblis. Sihir memang seakan membuat apapun yang diinginkan oleh manusia terlaksana. Sihir memang seakan membuat manusia memiliki kekuatan yang dikdaya, tetapi sejatinya sihir hanyalah sebuah tipuan belaka. Sihir adalah down payment iblis untuk menguasai jiwa manusia yang tersesat, yang haus akan harta, akan jabatan, dan akan nafsu dunia. Pada ujungnya, mereka yang hidupnya dalam genggaman iblis akan binasa dalam api neraka yang menyiksa. Sihir adalah jahat di mata Tuhan, karena sihir adalah usaha iblis untuk menang atas kuasa Tuhan yang memegang kedaulatan atas dunia ini. Tetapi mengapa disebutkan perempuan sebagai ahli sihir dalam nas kita ini? Pertama, mungkin secara historis, praktek ini biasanya dilakukan oleh perempuan. Terdapat contoh dalam Alkitab bahwa pelaku sihir adalah seorang perempuan. Tetapi mungkin juga ini tidak menunjuk spesifik kepada gender perempuan, tetapi menunjuk kepada umat Tuhan yang adalah mempelai wanitanya. Maka larangan perempuan sebagai ahli sihir menunjuk kepada larangan Tuhan bagi umatnya seluruhnya, baik pria maupun wanita, yang adalah umat perjanjian. Pelanggaran tentang hukum ini yang sangat keras, karena dalam analogi hubungan Tuhan dengan umatnya, Tuhan juga digambarkan sebagai mempelai pria dan umat Tuhan sebagai mempelai wanita. Nah, dalam analogi yang demikian, maka praktek sihir, baik bagi penyihir pria ataupun penyihir wanita, maupun pelanggannya, adalah sebuah perselingkuhan umat Tuhan secara rohani. Tuhan menegakkan hukum ini untuk dua maksud. Yang pertama, hukum ini adalah kesaksian tentang kedaulatan Tuhan. Praktek sihir atau perdukunan adalah pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan. Lalu yang kedua, umat Allah harus percaya kepada firman Allah saja. Umat Tuhan harus menyandarkan hidupnya kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan telah mengikat perjanjian dengan umatnya melalui firman-Nya. Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan menebus umatnya, Tuhan memelihara umatnya, Tuhan melindungi umatnya. Tuhan melakukan semua yang terbaik untuk umatnya. Nah, ketidakpercayaan yang ditunjukkan dengan praktek sihir adalah sebuah penghinaan terhadap kekudusan Tuhan. Karena itu, berhati-hatilah dengan semua bentuk keraguan terhadap firman Tuhan. Philip Ryken mengingatkan, setiap upaya untuk mengetahui kehendak Tuhan, selain dari firman Tuhan, atau setiap keinginan untuk melawan kehendak Tuhan dengan menggunakan kekuatan setan adalah serangan jahat terhadap kedaulatan Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita harus menyembah dan percaya.
Kemudian di ayat yang ke-19 terdapat larangan yang janggal untuk kita di zaman kita ini, yaitu tidur atau persetubuhan dengan binatang. Ini bukan tentang kelainan seksual, tetapi bagian dari praktek sihir agama kuno, di mana dewa sering diwujudkan dengan bentuk binatang dan persetubuhan dengan binatang adalah bagian dari penyatuan diri dengan dewa yang diwakili oleh binatang yang merepresentasikan sang dewa itu. Sehingga ayat 19 bukan ganti topik dari ayat 18, nah begitu juga ayat 20 yang melarang keras praktek pemberian kurban selain kepada Tuhan. Ketiga ayat ini adalah merupakan satu tema, satu kesatuan. Nah teman-teman, apa yang bisa kita petik dari hukum-hukum ini? Yang pertama, praktek sihir adalah bentuk ketidakpercayaan manusia kepada Tuhan. Karena itu, berhati-hatilah kepada apapun bentuk dari praktek sihir, sebab sihir adalah down payment iblis untuk menguasai jiwa manusia yang akan dibinasakan. Jangan pernah percaya kepada kenikmatan atau kekayaan atau kekuasaan yang ditawarkan iblis melalui praktek sihir. Tuhan lebih dari cukup. Percayai Tuhan, kenalilah Dia lebih dalam lagi, hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Tuhan mungkin tidak selalu memberi apa yang kita minta, tetapi Dia pasti memberikan semua yang kita perlukan. Yang kedua, praktek sihir adalah gambaran dari jiwa yang lemah, yang menginginkan jalan pintas untuk sukses yang diinginkannya. Praktek sihir menjadi godaan bagi mereka yang memandang perjuangan bukanlah sebagai keindahan untuk mencapai tujuan, tetapi hanya siksaan belaka. Karena itu, yuk kita ubah cara kita memandang kehidupan. Jalan Tuhan mungkin tidak mudah, tetapi akan selalu indah pada akhirnya. Jalan Tuhan mungkin keras menempa kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak sedang menyiksa kita atau membuat kita lemah. Tetapi sebaliknya Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang pantas untuk semua yang indah yang Dia sediakan bagi umat-Nya yang setia. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.